Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon guru hebat. Kami dari kelompok PPL SD Impres Minasau Pak 1 telah melakukan wawancara dengan salah satu guru penggerak sekaligus merupakan guru pamong, yaitu Ibu Sasmita, untuk mengetahui pandangan beliau terkait pembelajaran berdiferensiasi sekaligus pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Selamat mendengarkan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal yang baru kita terapkan dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi? Baik, jadi pandangan saya terkait pembelajaran diferensiasi itu sendiri, pembelajaran diferensiasi itu adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa itu memiliki keunikannya sendiri. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai guru, bagaimana caranya kita sebagai guru agar bisa memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Sebagai contoh, di dalam kelas ketika kita mengajar, ada mungkin siswa yang senang belajar hanya dengan mendengarkan materi yang kita berikan. Ada juga siswa yang senang belajar dengan melihat atau melihat gambar-gambar yang kita tampilkan pada saat proses pembelajaran. Dan juga ada mungkin juga siswa yang pada saat kita mengajar, siswa tersebut banyak gerak yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, disinilah diperlukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda tersebut. Ya, dari saya sendiri, adapun pertanyaannya adalah apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu guru dalam mengelola kelas? Apakah pembelajaran berdiferensiasi bisa membantu guru dalam mengelola kelas? Baik, jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bisa membantu guru dalam mengelola kelas. Kenapa bisa? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini itu dilakukan berdasarkan dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu berdasarkan kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga berdasarkan profil belajar murid. Jadi kita bagi berdasarkan 3 hal tersebut. Nah, apabila telah dibagi ke dalam 3 pemenuhan kebutuhan belajar siswa tersebut, otomatis kita bisa mengelola kelas dengan baik karena dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak, sehingga dalam pengelolaan kelas itu bisa berjalan dengan baik. Siswa ataupun murid bisa mendapatkan pengalaman belajar dan mencapai tentu saja tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Terdapat beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut kami, peserta PPL, strategi pembelajaran yang cocok untuk diterapkan adalah strategi pembelajaran yang berbasis pengalaman peserta didik. Bagaimanakah menurut Ibu? Atau mungkin ada strategi lain yang lebih cocok untuk diterapkan? Tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Adapun yang saya ketahui tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa diterapkan di dalam kelas, yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat bagaimana strategi kita sebagai guru menciptakan suasana kelas yang dapat menarik minat siswa, motivasi siswa, dan menantang siswa untuk belajar. Sehingga siswa belajar karena dorongan dari dalam dirinya, bukan karena paksaan guru. Yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Baik, untuk yang pertama yaitu diferensiasi konten.
di mana diferensiasi konten itu sendiri adalah bagaimana cara kita sebagai guru menyiapkan materi pembelajaran di dalam kelas, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk buku teks, gambar, bisa juga dalam bentuk audio maupun dalam bentuk video. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu sendiri adalah bagaimana kita mendampingi guru di dalam mendampingi murid maksud saya di dalam kelas berdasarkan prosesnya. Jadi pada saat proses belajar kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti yang kita ketahui bahwasanya siswa itu memiliki karakteristik berbeda, jadi bisa kita lakukan dengan berdiferensiasi pada saat proses belajar berlangsung. Misalnya mungkin pada saat proses itu siswa ada yang suka dengan cara belajar dengan cara duduk, ada yang bisa siswa suka dengan cara berdiri, atau mungkin bisa jadi ada siswa yang mau belajar dengan cara individu ataupun secara kelompok. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita mengelola kelas dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Produk itu sendiri adalah bukti atau hasil dari pembelajaran siswa. Dari produk itu bisa kita ketahui apakah siswa itu sudah menguasai konsepnya, pengetahuan, dan sudah memiliki keterampilan sesuai dengan yang kita berikan atau yang kita ajarkan di dalam kelas. Nah, produk itu sendiri bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk rekaman suara, ataupun vlog, video, bisa juga dalam bentuk praktik langsung atau demonstrasi seperti itu. Kemudian strategi yang keempat, bagaimana cara kita sebagai guru menciptakan suasana kelas agar siswa itu bisa lebih menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa. Nah, untuk itu diperlukan bagaimana cara kita mengaitkan materi yang kita ajarkan dengan kehidupan siswa sehari-hari ataupun dengan benda atau objek nyata. Dan bagaimana cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Yang terakhir tentunya strategi penilaian berkelanjutan. Jadi setelah kita mengakhiri pembelajaran biasanya kan kita memberikan evaluasi. Tetapi penilaian tersebut itu bukanlah akhir dari proses pembelajaran, namun akan terus dilaksanakan proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut sampai sejauh mana. Tapi Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini telah Ibu terapkan? Baik, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sejak dari bulan September tahun 2023. Sejauh ini, apakah kesulitan yang Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apa solusi dari kesulitan tersebut? Oke, baik. Kesulitan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu terkait dengan waktu. Karena mungkin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan tentu banyak waktu. Selain salah satunya yaitu apabila kita mau memetakan kebutuhan belajar murid itu sendiri juga tentu memerlukan waktu untuk mendesain penilaiannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya atau solusi saya agar dapat mengatasi kesulitan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tersendiri, yaitu cara saya adalah saya sebagai guru harus bisa lebih cermat dan memetakan waktu dengan lebih baik lagi agar saya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya.